Sejak awal tahun sampai pertengahan Juli 2026, udah ada 7 perusahaan yang melantai di bursa. Mulai dari Rans Entertainment yang hits itu, sampai perusahaan alat kesehatan kayak Prodia Diagnostik lain, total dana yang berhasil dikumpulin sampai 2,16 triliun rupiah. Dan katanya, masih ada 4 perusahaan lagi yang antre buat IPO. Pertanyaannya, di tengah euforia ini, IPO itu jebakan atau emang cuan gila yang sayang dilewatin? Jawaban gua, IPO tuh kayak kotak Pandora. Isinya bisa emas, tapi bisa juga sampah. Semuanya tergantung gimana lo baca peluang dan risikonya. Sisi cuannya. Lihat aja WBSA. Perusahaan ini IPO di 10 April 2026 dan harga sahamnya sempat melonjak 610%. Jeli naik 56% dalam 2 hari. Rans, BAK, PRDL, semuanya sempat mencatat kenaikan di hari-hari pertama. Ini yang bikin banyak orang tergiur, gengs. Tapi, sisi jebelnya, coba lo lihat BAK. Hari pertama arah, hari kedua udah nggak kuat. MI juga bergerak naik turun dengan volatilitas tinggi. Ini yang bahaya buat investor pemula yang cuma ikut-ikutan euforia. Menurut gua, banyak investor yang salah kaprah nganggep IPO itu kayak undian berhadiah. Mereka pikir, beli di harga IPO, terus dijual pas naik, profit gede. Padahal, harga IPO itu udah diatur sedemikian rupa sama penjamin emisi dan perusahaan. Mereka pengennya harga naik di hari pertama biar kelihatan sukses, tapi nggak sedikit juga yang akhirnya turun drastis. Ada juga yang IPO-nya cuma numpang cuan. Mereka listing saham cuma buat dapetin dana segar, bukan buat bener-bener ngembangin usaha jangka panjang. Oke, gengs, sekarang gua kasih opini dan strategi gua buat nyikapi IPO yang lagi rame. Pertama, jangan pernah beli saham IPO cuma karena HYP. Jangan beli cuma karena lo lihat antrian panjang atau karena artis yang lo suka ikut endorse. Lo harus lihat fundamental perusahaan, bisnisnya apa, prospeknya gimana, untungnya berapa, utangnya berapa. Kedua, jangan berharap cuan instan. Aturan baru OJK udah bikin permainan berubah. Lo nggak bisa lagi berharap saham IPO langsung arah dan lo cuan besar. Harga saham bakal lebih volatil, dan lo harus siap dengan risiko itu. Ketiga, jangan ikut-ikutan. Banyak IPO yang kinerjanya bagus di awal, tapi turun drastis setelah beberapa minggu atau bulan. Contohnya BAK yang arah di hari pertama tapi gagal bertahan. Atau MI yang volatil banget. Lo harus punya strategi keluar yang jelas, bukan cuma ikut-ikutan beli karena semua orang beli. Kesimpulan gua, IPO itu bisa jadi cuan gila, tapi juga bisa jadi jebakan. Kuncinya adalah edukasi dan riset. Jangan pernah masuk ke IPO tanpa ngerti bisnisnya, tanpa baca prospektusnya, dan tanpa punya rencana. Karena pasar modal itu bukan tempat judi, tapi tempat investasi. Dan investasi yang cerdas itu butuh ilmu, bukan cuma keberuntungan. See you di video selanjutnya.